I have two wishes. If you grant them, no more of your people need die. You can still save Troy, young prince. Agamemnon meminta agar kembalikan Helen ke Menelaus dan Troya harus tunduk kepada perintahnya dan bersedia berperang untuknya kapanpun dia butuhkan. Mendengar itu tentu saja Hektor menolaknya. Lalu untuk menghindari peperangan, Paris menawarkan untuk bertarung duel dengan Menelaus. Dengan kesepakatan yang menang akan mendapatkan Helen dan perang pun berakhir. Agamemnon mendengar itu menolaknya. Kesepakatan itu tidak cukup baginya. Dia hanya mau menaklukkan dan menguasai Troya. Namun Menelaus membujuknya, meminta izinnya untuk memenuhi permintaan Paris karena dia sangat ingin membunuhnya. Lalu setelah itu Agamemnon boleh perintahkan untuk menyerang. Make him swing and miss, he'll tire. Fight me! The fight is over. Fight is not over. He's my brother. Melihat adiknya terbunuh, Agamemnon kemudian memimpin serangan, menyerang barisan pasukan Troya. Namun mereka tidak dapat menembus barisan pasukan Troya. Banyak prajurit Yunani tewas oleh pasukan pemanah dari dinding Troya. Para prajurit Troya di lini depan dengan mudah membantai mereka yang sudah terluka terkena panah. Prajurit Troya kemudian melakukan serangan balik, menyerang pasukan Yunani, membantai mereka tanpa ampun. Odysseus kemudian meminta Agamemnon memerintahkan pasukannya untuk mundur. Jika tidak, maka mereka akan dibantai habis oleh prajurit Troya dan mereka akan kehilangan banyak pasukan. Mereka pun akhirnya harus mundur kembali ke kapal mereka. Send an emissary to the Greeks. Tell them they can collect that debt. Di malam harinya, prajurit Yunani yang gugur dikremasi di kem Yunani. Lalu Agamemnon dan Odysseus berdebat tentang mengapa mereka kalah dalam pertempuran. Odysseus mengatakan bahwa perselisihannya dengan Achilles penyebab kehancuran mereka. Moral prajurit mereka jatuh karena Achilles yang selalu mereka andalkan dalam pertempuran tidak ikut berperang bersama mereka. Even if I could make peace with Achilles, the man won't listen to me. Nestor penasihatnya memberitahunya bahwa Achilles menginginkan Briseis. Agamemnon berkata dia boleh mengambilnya karena dia belum menyentuhnya sama sekali. Where is she? I gave her to the men. Who's first? Come on, hold it down! Achilles lalu menyelamatkan Briseis dan membawanya ke kemnya, membersihkan lukanya dan memberinya makan. Tampaknya Achilles memiliki perasaan kepadanya. Dia jatuh cinta dan sangat menyayanginya. Di pagi harinya Achilles memutuskan menarik pasukannya untuk meninggalkan Troya. Dia kemudian ditemui oleh sahabatnya Odysseus yang datang untuk memintanya kembali ikut bergabung dengan mereka untuk berperang melawan Troya. Namun Achilles tetap pada keputusannya, yang lebih memilih untuk kembali pulang ke Yunani besok pagi. Namun keputusannya ditentang oleh sepupunya Patroclus. Dia menganggap Achilles menghindari peperangan, mengkhianati Yunani dan membiarkan mereka dikalahkan oleh Troya. Di saat yang sama di Troya, Raja Priam yang bersama para pejabat tinggi kerajaan termasuk Pangeran Hektor
Diberitahu oleh sang pendeta bahwa kini saatnya menghancurkan prajurit Yunani karena para dewa sedang berada di pihak mereka. Hal itu juga diyakini oleh panglima perangnya yang mengatakan bahwa saat ini moral prajurit Yunani sedang jatuh. Serang mereka dan habisi mereka secepatnya. Namun Hektor keberatan. Dia lebih memilih untuk bertahan dan menunggu pasukan Yunani menyerang mereka. Dia kemudian memerintahkan menyiapkan pasukan Troya untuk menyerang dan merebut kembali pantai Troya saat fajar. Pasukan Troya berkekuatan penuh meluncurkan serangan mendadak di waktu fajar. Tampaknya serangan mereka membuat pasukan dari Yunani diambang kekalahan. Lalu tiba-tiba Achilles pun muncul bersama pasukan Myrmidania. Para prajurit Yunani pun bersorak-sorak meneriakkan namanya. Semangat bertempur mereka pun kembali. Achilles memimpin mereka maju ke peperangan. Hektor dan Achilles pun akhirnya kembali bertemu dan bertarung duel. Was his cousin. Setelah kematian Patroclus, Hektor memberitahu mereka untuk mengakhiri pertempuran hari ini. Achilles yang sedang tidur di saat pertempuran terjadi, kecewa dan marah karena pasukannya mengajukan perintahnya untuk tidak ikut berperang. Namun dia diberitahu bahwa terjadi kekeliruan, di mana mereka mengira Patroclus adalah Achilles, karena ia memakai baju baja dan peralatan perangnya dan bahkan bergerak seperti Achilles. Achilles lalu mencari sepupunya. Dia diberitahu sepupunya telah tewas di pertempuran dibunuh oleh Hektor. Di malam harinya Achilles mengkremasi sepupunya, yang disaksikan oleh seluruh prajurit Yunani dan para raja termasuk Agamemnon. Achilles dicegat oleh Briseis, namun dia mengacuhkannya. Bagi Achilles, balas dendam membunuh Hektor adalah prioritas utamanya saat ini. Achilles mendekati gerbang Troya seorang diri untuk menuntut balas. Dengan dendam dan amarah dia meneriakkan nama Hektor berkali-kali untuk mengajaknya bertarung duel. Hector! Para prajurit Troya bisa saja menyerang Achilles saat itu. Namun sebagai seorang kesatria sejati yang memiliki nama besar, Hektor memutuskan untuk menghadapi Achilles sendirian. Hektor kemudian keluar gerbang dan menghadapi Achilles. Now you know who you're fighting.
Achilles kemudian mengikat tubuh Hektor ke bagian kereta kudanya, menyeret mayat Hektor kembali ke pantai Troya. Di malam harinya Raja Priam ayah Hektor menyelinap masuk ke dalam kem Achilles, memohon padanya untuk mengembalikan jasad Hektor kepadanya, agar dia bisa berikan pemakaman yang layak untuk putranya di kerajaan Troya. I love my boy from the moment he opened his eyes till the moment you closed them. If I let you walk out of here, you're still my enemy in the morning. But even enemies can show respect. Meet me outside in a moment. We'll meet again soon, my brother. Dia lalu menjanjikan 12 hari perdamaian untuk upacara pemakaman Hektor, dan mengatakan kepada Priam bahwa putranya adalah prajurit tertangguh yang pernah ia hadapi. Breses lalu bertemu Priam. Achilles lalu membebaskan Breses dan memintanya ikut bersama Priam. Go. Mengetahui Achilles menjanjikan 12 hari perdamaian untuk upacara pemakaman Hektor tanpa seizinnya, Agamemnon marah dan menginginkan segera untuk menyerang Troya. Karena menurutnya saat ini prajurit Troya rapuh kehilangan pangeran dan pemimpinnya. Namun dia diberitahu, meskipun begitu dinding kerajaan Troya tetap saja tidak akan mudah untuk mereka tembus. Mereka harus memikirkan strategi khusus untuk bisa masuk ke dalam kerajaan. Setelah melihat pahatan kuda oleh seorang tentara Yunani, Odysseus kemudian memiliki ide rencana untuk menyusup masuk ke Troya. Singkat cerita, 12 hari kemudian, seorang mata-mata Troya memberitahu Raja Priam bahwa pasukan Yunani telah meninggalkan pantai Troya. Mereka yang tiba di sana menemukan beberapa jasad prajurit Yunani yang tewas karena terkena wabah, yang diyakini oleh pendeta bahwa mereka dikutuk oleh dewa Apollo karena mereka telah menodai kuil Apollo. Di sana mereka juga menemukan sebuah kuda raksasa yang terbuat dari kayu. Menurut pendeta, kuda raksasa ini adalah persembahan pasukan Yunani untuk Poseidon dewa laut, agar mereka bisa selamat mengarungi laut kembali pulang ke Yunani. Dia juga meminta Raja Priam untuk membawa kuda itu ke kerajaan Troya sebagai hadiah kemenangan. Mendengar hal itu, Paris menolaknya dan meminta ayahnya untuk membakarnya. I will not watch another son die. Mereka pun membawa kuda raksasa itu masuk ke dalam kerajaan Troya dan merayakan kemenangan mereka atas kekalahan pasukan Yunani. Di saat yang sama, seorang tentara Troya melihat kapal-kapal pasukan Yunani yang bersembunyi di balik bukit pantai. Namun saat dia beranjak untuk pergi, dia pun tewas dengan anak panah menembus tubuhnya. Di tengah malam saat kota Troya tertidur lelap, beberapa pasukan Yunani terlihat menyelinap keluar dari kuda kayu raksasa itu, yang dipimpin oleh Achilles dan Odysseus. Mereka membantai semua prajurit penjaga gerbang yang sedang tertidur, maupun penjaga yang sedang patroli di atas gerbang. Mereka membuka pintu gerbang dan memberi sinyal kepada pasukan Yunani lainnya yang berada di luar gerbang. Puluhan ribu pasukan Yunani lainnya pun masuk ke dalam kerajaan dan membantai semua pasukan dan penduduk Troya. Para prajurit Troya pun mencoba untuk mempertahankan kerajaan mereka, namun gagal. Mereka semua tewas dibunuh. Para pasukan Yunani kemudian menjara semua harta kerajaan, menghancurkan dan membakar seluruh kota. Raja Priam yang menyaksikan hal ini pun terlihat hanya bisa menangis dan menyesal. Achilles terus mencari Breses. Sementara istri Hektor, Helen, Paris dan beberapa orang berlari masuk ke terowongan rahasia. Paris diberitahu bahwa Breses tidak bersama mereka. Lalu Paris pun memutuskan untuk mencarinya.
Raja Priam kemudian terbunuh di tangan Agamemnon. Briseis yang sedang berdoa kemudian diserang dan ditangkap oleh Agamemnon. Be my slave. Agamemnon pun tewas di tangan Briseis. Dua orang prajurit Yunani lalu menyerang Briseis. Namun Achilles pun datang dan membunuh mereka. Paris yang dendam dengan Achilles karena telah membunuh kakaknya Hektor, melesatkan anak panahnya tepat mengenai tumit Achilles, yang merupakan satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak kebal terhadap senjata. Go. You must. Go. Achilles pun akhirnya roboh dan tewas. Troy akhirnya diambil alih oleh pasukan Yunani. Upacara pemakaman Achilles dilakukan di reruntuhan Troya keesokan harinya. Odysseus sahabatnya yang secara langsung mengkremasi tubuhnya. Film pun diakhiri dengan kata-kata Odysseus, "Jika mereka menulis cerita, biar mereka mengatakan aku berjalan bersama raksasa. Manusia jatuh dan bangun seperti gandum di musim dingin. Tapi nama-nama ini takkan pernah mati. Biarkan mereka bercerita, aku hidup di zamannya Hektor sang pahlawan hebat. Biarkan mereka bercerita, aku hidup di zamannya Achilles." Demikian kali ini.